Kalau kamu ditempeleng pipi kanan, ya kasih pipi kiri. Tes. Mohon maaf. Mohon izin. Kalau Konghucu ngeles, Bos. Perang sarung nih. Kalau saya suka kepikiran gini, Bib. Iya. Kenapa di hari Jumat itu Allah hanya memanggil para laki-laki untuk diceramai, wanitanya enggak? Ya karena sering rumah ceramah. Kalau orang tuanya buruk kepada dia, masih terbebani dengan doktrin itu enggak? Tetap walaupun dalam prakteknya kalau dipukul sama orang tua pakai kayu kecil jangan ngelawan, tapi kalau dipukul pakai kayu besar lari lah. Biasanya itu Bib, no party no happy kan. Nah, malam ini kita party, besok kita nyepi. Kan? Iya, gitu. Ada aja saya batin. Ya, gue memang bantu. Susah ngomong sama keriling. Nah, ini drill beda universe sih. 6 orang dari 6 universe religion yang berbeda duduk bersama. Ini kita terakhir begini 2 tahun yang lalu ya? Login season 2. Iya, 2 tahun yang lalu login season 2. Nah, kali ini karena yang di sana loginnya restart. Karena ternyata kita anggap dulu yang penting itu hardware. Ternyata softwarenya juga perlu di restart nih. Jadi di restart dulu di sini, sini yang ngurusin hardwarenya sekarang. Yang eksternalnya sini. Tapi ini jadi betul-betul beda universe karena ada Blimita dari Hindu, ada Bang Kristan dari Konghucu, kemudian ada Romo Aan dari tadi. Gak usah dijelasin, ada Romo Baik. Jadi dari Katolik. Tapi kenapa harus ditegaskan Romo Baik? Berarti ada yang nggak baik. Dan kemudian ada saya dari Muslim, kemudian ada Bante Dira seperti biasa dari Buddha, dan dari sahabat kita yang sering hilang-hilang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena sudah sibuk di mana-mana. Aduh, maaf. Baru ketemu lagi. Maafkan. Peak season banget setiap waktu. Pendeta Marcel, halo dari Kristen. Dan ya walaupun ini the real beda universe, tapi tetap satu Indonesia. Yes. Iya kan? Beda universe, satu Indonesia. Satu Indonesia. Nah, karena suasananya adalah Lebaran, ini walaupun kita berbeda agama, kita akan ngobrolin tentang berbagai hal seputar Lebaran yang pesannya itu universal. Ngomong lama gak ketemu Pendeta Marcel, udah login. Sebenarnya gini, ini fun fact-nya begini ya. Saya tuh dari kecil karena di seberang rumah saya ada masjid dan perumahan Muslim, itu setiap kali mau Lebaran itu Tak dana hilang. bukan. Ya bukan. Saya keliling ke rumah-rumah. Modal assalamualaikum. Uang fitrah, dapat uang makan fitrah. dapat Enggak, berkat. soalnya udah kalungnya sarung tuh. Udah Iya. Bukan kalung salib ya. Iya, orang kalung salib, ini kalung sarung. Ini kamuflase. Jadi kita akan ngomongin pesan-pesan universal karena kita yakin bahwa semua agama itu memiliki nilai kebaikan walaupun dengan kebenarannya masing-masing. Ada pesan-pesan kebaikan yang identik dengan Lebaran dalam perspektif sebagian orang, tapi ternyata itu adalah kebaikan dalam semua agama dan semua agama punya perspektif kebenarannya sendiri-sendiri tentang pesan-pesan itu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau ke Blimita dulu. Siap. Karena kebetulan Lebaran tahun ini berbarengan relatif dengan nyepi. Iya. Pas nyepi. Itu pernah nggak sebelumnya beli? Pernah mungkin beberapa puluh tahun lalu lah ya. Artinya Jadi beli belum ada pernah sempat. merasakan? Belum merasakan. Belum merasakan. Kebetulan ini baru pertama kali merasakan nih. Oke. Berbarengan. Idealnya Idealnya. seperti apa? Kalau realitanya kan ya kita nggak tahu ya namanya Iya. orang kan di semua agama ada Betul, oknumnya. Kemudian kadang faktornya bukan agama tapi Ya. faktornya karena sosial, budaya, ekonomi jadi sentimen. Gitu. Betul. Nah kalau idealnya menurut Blimita sebagai orang Hindu gimana? Idealnya ya kita semangatnya kan sama ya. Sama-sama mau membuat nyaman kedua
agama yang pada saat itu sedang merayakan hari raya masing-masing. Kalau nyepi memang idealnya sepi ya, jadi nggak boleh keluar. Tapi dengan teman-teman dari saudara-saudara dari umat Muslim merayakan juga Lebaran pada saat itu bersamaan dengan kalau sebelum Lebaran itu malam takbiran ya. Malam takbiran. Dan kemarin kan tidak boleh membunyikan dengan alat Toa, keras, ya. tapi masih boleh Pengeras keluar. suara, sound system nggak boleh. Tapi keluar boleh. Tapi takbirannya boleh. Boleh. Menurut Bli Mita itu ideal nggak, Bli? Ya kita harus cari titik tengah lah. Oke. Ya sama-sama tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan ya. Sama-sama Iya. kita jaga lah. Jalan Buddha Ya, berarti ya. Jalan muda betul. Ini jalan Islam juga. Jalan Islam juga di tengah ya. Umatan wasatan, umat tengah-tengah tuh Islam juga. Emang selalu direbut orang sih. Nah, Dan iya. yang agak ini kan di Bali ya. Karena yang nyepinya benar-benar ketat kan di Bali. Iya. Kalau di luar Bali ya seperti biasa lah, normal aja. Yang internal Hindu ya di rumah masing-masing, yang umat Muslim pasti takbiran di takbiran sesuai tapi dengan- tidak pakai sound system ya ya. kalau di Bali ya, khusus di Bali. Tapi kalau di tempat lain kan Kalau perspektif Bli Mita sendiri akan ngerasa terganggu nggak nyepinya dengan begitu? enggak ya, kalau ibadah itu kan masing-masing ya, individual. Jadi ya nggak akan terganggu ya selama kaidah-kaidah kita sama-sama jaga kan gitu ya. Sebenarnya pada akhirnya kan agama itu soal kedaulatan Benar. dan privasi Privasi, sendiri-sendiri ya, betul. soal Dan hati ya. hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan. secara individu kan. Dan mungkin hal seperti ini tuh terjadi oleh umat semua agama, Pasti. khususnya dalam hal ini umat Hindu di tempat lain kan, Tempat lain, setiap betul. waktu kan, Betul. saat umat Hindu di luar Bali nyepi, pasti tuh tetangga-tetangganya nggak nyepi Nggak tuh nyepi dong. kan. Nah, benar. Racing. Iya kan? Pasti. Tapi mereka kalau memang itu akan mengganggu, pasti Ya. mereka akan terganggu. Cuman Tapi- karena di Bali kebetulan Ya. mayoritas juga Hindu, maka itu menjadi isu ya. Tapi kalau di luar Bali, yang lain menikmati libur nyepinya. Betul. Artinya jadi kebaikan bagi libur semua. lah, betul. Walaupun penyumbang hari libur terbesar tetap agama saya. Anda nyumbang apa? Waisak. Jarang sih. Waisak. Waisak itu aja. 1 tahun sekali sih. Sekali. Cuman itu aja. Kalau Kristen tuh nyumbang Natal sama Natal. Paskah merah ya. Iya. Natal dan Paskah. Paskah merah. Jumat Agung. Konghucu Imlek. Imlek. Jumat Agung enggak merah, merah. Merah. Oh, Jumat Agung merah ya? Banyak. Tapi Konghucu walaupun Imlek pun tetap jualan dia. Tetap jualan. Ya majuan aja dia. Iya. Kecuali nyepi ya, nggak boleh jualan bang. Pasti ada fenomena. Imlek ini dulu tuh, Beb. Imlek ini kan nggak diakui. Teman-teman Konghucu nggak diakui. Sekarang udah diakui, semua ngakui. Tionghoa yang non Konghucu juga mengakui Imlek. Betul. Ya itulah keberkahan Imlek, perjuangan Oh, teman-teman iya. Konghucu. Di situ kerennya Konghucu tuh, Beb. Betul. Iya, di Yang Indonesia. lain pun untung sekarang. Yang lain untung. Kita angpau ya. Dan saya ngelihat di pusat-pusat kota, Ya. khususnya di Jakarta, Betul, kemarin betul. saya lihat tuh di daerah Sudirman, SCBD, udah toleransinya terasa. Iya, Ya. betul. Jadi betul. ada banyak ornamen Ramadan, ada banyak juga Lampion, ornamen Imlek, Imlek. lampion, Ya. ya. Sampai saya tahu banget tuh. Sekarang berarti tahun kuda Kuda api. Kuda api. Nah kemarin di gereja tempat aku tugas, Imlek. kita ada misa Imlek. Oh ya. Oh, ada misa Karena mayoritas umat yang saya layani itu 90% Chinese. Chinese. Masih Konghucu. Masih. Ya. Sebenarnya mungkin akhirnya iya mungkin akhirnya kayak Islam Nusantara. Iya, tapi ada yang menarik. Karena Imlek itu dirayakan sebagai momentum budaya, bukan Budaya, agama. betul. ya. Ya, Ada budaya, yang lebih menarik budaya. begini. Dulu ketika Konghucu dilarang, nggak ada yang mau merayakan Imlek. Teman-teman Konghucu berjuang terus tuh. Sampai pada dibui ya. juga tuh kita para pejuang itu. Supersip kan dulu zaman Iya. Orde Baru. Dan sekarang semua bahkan ada misa Imlek. Dulu kalau sebelum Orde Baru nggak ada, nggak mau juga. Kan safety. Takut juga. Takut Takut juga. juga. Ada barongsai juga. Iya, sekarang tuh semua menikmati. Betul. Tapi biasa lah, orang-orang Konghucu tuh sedikit juga dia tapi slow. Slow ya. Iya, yang ketika semua menikmati ya kita bersyukur aja. Iya. Itu nasib orang-orang minoritas. Iya tuh. Minimal menikmati diskon ya. Idealnya kan gitu ya. Kita senang kalau orang lain senang. Ya. Ya, Asalkan betul, dalam betul, betul. Koridor yang positif. Ya. Begitu juga. Kita seharusnya sedih kalau orang lain sedih apapun betul. agamanya ya. Betul, betul, betul. Nah, Turut itu. bermudita-cita lah itu. Kalau dalam Buddhis turut bermudita-cita. Apa Turut tuh? berbahagia. Turut berbahagia. Berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Oh, iya. Itu. Tapi pada nyatanya kalau yang lain bahagia kita nggak bahagia kan? Nah, itu yang Kalau yang lain nggak bahagia kita bahagia gitu. Dan menurut saya itu penting banget ya Bante, karena
cenderungnya karakter buruk manusia itu membawa pada satu budaya yang hampir ada di seluruh dunia, Betul. yaitu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Iya, sampai di Praktek yang mendasar loh padahal Dasar, itu. ya. betul. Nah, juga berarti kemarin Imlek kan bareng tuh. Ya bareng sama Ramadan, awal Ramadan. Ya. Gimana rasanya? Bang Sama kita juga Rabu-Abu. Iya, nah itu nanti aku ke sana. Ya. Pertama, ya artinya memang sudah biasa Imlek sama Ramadan atau Puasa, berbenturan dengan Lebaran itu kita umum sering. Yang pasti misalnya toleransi yang kita lakukan hari ini, biasanya kan cap gome itu kemarin, Ya. 3 hari lalu perayaan. lontong. Ya kan gotong tepekong, kirap budaya, barongsai. Karena teman-teman lagi pada taraweh, nah sebagian besar kelenteng, ya kita nggak merayakan itunya, tapi kita lebih pada ritualnya. Oh, iya. Ya, karena kita khawatir itu akan mengganggu. Nah, kita tahu diri lah, ya kan gitu. Ya, artinya tahun ini sebagian kelenteng tidak merayakan cap gome secara hingar-bingar, tapi lebih pada ritual personal di kelenteng masing-masing. Karena menyesuaikan dengan teman-teman ketika. Dan menariknya tuh ada banbanyak klip-klip di media sosial. Barongsai, tapi lagunya lagu-lagu religi. Ya, itu yang menarik. Iya kan? Itu yang menarik. Itu sebenarnya yang main barongsai Haji itu. Oh iya. Dan Haji Tan, Haji Kong gitu ya. Dan pemain barongsai Indonesia itu kan kalau nggak salah Kong Ahong itu pernah juara dunia segala macam. Tapi itu justru pemain-pemainnya lintas agama tuh. Iya. Bukan hanya not only Konghucu, Di not tempat only Buddha pun Chinese. banyak kan malah justru bukan umat Buddha yang main. Iya. Umat Buddha kan yang gaji biasa. Bisa aja, Pak. Kacau lu, Pak. Nah, kalau Rabu Abu. Jadi Rabu Abu itu barengan dengan hari pertama puasanya Muhammadiyah. Betul. Kalau NU Menyambut keesokan berarti. hari. Makanya Pas kemarin menyambut saya gitu. bilang sama Habib, Beb, hari ini puasanya saya ikut Muhammadiyah ya. Sebenarnya gitu kan. Dan Karena itu bareng. kebetulan juga ada Romo yang ngingetin aku sahur tuh. Oh. Oke. Iya. Keren nih kata aku diingetin sahur. Udah, aku blokir aja lah. Betul. Nah, itu mesti minta maaf deh. Suasananya gimana Romo kemarin? Suasananya- Pas Rabu Abu puasa. Rabu-abu dan puasa ya. Jadi gini, Rabu-abu itu awal kita masa Prapaskah. Masa Prapaskah bagi orang Katolik itu awal puasa. Oh, puasa juga. Ya, awal puasa. Maka dan ini kan bareng sama jadi Imlek dulu Imlek habis juga. itu gitu. Iya. Suatu saat waktu itu beberapa tahun yang lalu bareng malah. Apa? Rabu Abu sama Ramadan? Rabu-abu dan Imlek. Imlek. Oh, dan Imlek. Nah, padahal kan umat Katolik itu kan sebagian besar yang warga Chinese itu kan masih tetap mereka Tradisi. merayakan tradisi Imlek, Imlek itu. Budaya Tionghoanya. Nah, lalu dari Bapak Uskup, Keuskupan Agung Jakarta khususnya waktu itu buat surat edaran ke gereja-gereja, ke paroki bahwa kita menghormati saudara-saudara kita yang memang merayakan Imlek. Sehingga masa mulai puasanya boleh setelah dirayakan Imlek itu. Gitu. Dan itu Toleransinya begitu. Itu maka kemarin karena biasanya kan mereka kumpul keluarga makan bersama kan gitu, padahal kita kan harus pantau. Bisa digeser berarti ya, Bang. Bisa. Bulannya digeser lah itu ya. Bulannya. Perayaannya, Biasa kan Jadi mulai puasanya aja. Jadi kita tetap merayakan, ikut mereka merayakan. Maka kemarin yang tahun ini kan saya mengatakan, Bapak Ibu boleh makan dulu yang banyak, besok baru puasa. Betul. Gitu. Dan itu menegaskan bahwa toleransi itu bukan soal minoritas kepada mayoritas. Mayoritas, betul. Tapi juga antar umat beragama, meskipun sama-sama minoritas, misalnya antara Katolik dan Konghucu. ataupun mayoritas kepada minoritas, Iya, seperti betul. takbiran yang tidak lagi pakai sound system saat Betul. nuansa nyepi ya. Walaupun di Bali saya mayoritas. Iya, di Bali kan. Kalau Pendeta Marcel, itu Rabu Abu nggak ada ya dalam tradisi Kristen? Ya kita tidak terlalu menekankan pada Rabu Abu. Oke. Makanya kemarin itu pada saat hari Rabu Abu, di saat umatnya Romo pakai yang hitam, kita pakai yang merah karena Sinja sekalian. Sinja nih apa? Imlek. Imlek. Itu. Iya. Serius tapi itu. Iya. Jadi kalau di tempat Romo bikinnya salib, kalau kita karena merah kita bikin MU. Iya. Sorry, saya sudah hijrah jadi saya agak lebih kalem. Bukan, masalahnya gini. Merahnya MU itu merah setan. Ya, Red Devil, setan merah. Ya kan? Makanya kita nggak gambar, cuma tulis MU.
Pendeta Marcel sekarang nggak boleh bilang MU, King MU. Oh iya. Ada Kingnya. Ada Kingnya ya. Tapi MU bukan Manchester United, Marcel United. Wah, kirain Madura United. Nah, saya nggak paham tentang itu ya. Nah, aku mau mulai dari Bante. Kalau tradisi secara umum nih, ketika hari raya, biasanya Bante itu ngapain? Kalau hari raya Idul Fitri maksudnya, kan mayoritas di Indonesia itu Muslim. Nah, Bante sebagai minoritas gitu, yang wah di mana-mana ini, biasanya apa kegiatannya Bante? Sama kita biasa menerima tamu dari agama-agama Muslim juga, atau kita berkunjung ke tempat mereka. Ada beberapa kampung kita yang bahkan kampung itu agama Buddha sama agama Muslim. Ketika Idul Fitri itu umat Buddha udah baris di depan masjid nunggu orang sholat Id. Iya. Begitu sholat Id itu bubar, Iya. itu saling memaafkan di situ. Sama. Sama pas Waisak, kadang gantian nanti umat Islam yang di daerah situ ke dekat wihara, habis begitu selesai ibadah umat Buddha itu memaafkan. Itu tradisi yang dibangun terkhusus di Indonesia. Betul. Nah, itu salah satunya itu. Itu rata-rata di seluruh Indonesia ya Bante? Tidak semua, karena di beberapa kota itu kan tradisi kebudayaannya berbeda-beda. Oh iya. Itu lebih kebanyakan di Pulau Jawa. Jawa ya. Nah, kalau mungkin di pulau lain biasa bukan maaf-maafan. Apa? Jadi donatur. Acara-acara Angpau ya, dia ngasih angpau. betul. Ya, setiap agama kan ada oknumnya, Ya. tapi setiap oknum tidak semua beragama. Kan? Oh, gitu. Dan memang kalau soal angpau jujur. Review angpau lebih bisa dikontenin daripada review THR. Iya. Angpau isinya 1 juta, 5 juta. Dan kemarin saat ini umat Buddha itu apalagi yang bos-bosnya pusing dia. Kenapa? Kasih tipnya kan tip Imlek, tip Lebaran, tip Waisak lagi. Wah, numpuk ya. Waisak ada Waisak ini nanti kan ada ya anggotanya kan kasih anggotanya biasanya. dikasih tip Dalam lagi ya. dalam 1 bulan ini nanti. Jadi double THR. Berarti itu, THR ya. berarti itu bulan Maret. Iya, terkhusus kan yang kemarin umat Buddha kan sebagian yang masih menjaga tradisi kan Imlek juga merayakan. Maret tuh kalau jadi Buddha enak tuh. Iya. Iya, dia disebutnya itu cekisakang. Apa tuh Cekisaka? Menang 3. Menang semua dia. Tahun ini yang pusing itu kan. Cukong Ya, nih. tahun ini yang pusing itu kalau umat Buddha, suaminya Buddha, istrinya Katolik. Banyak tuh. Orang Chinese. Anggotanya panen lah. Iya. Iya. Ramadan dia dapat THR. THR. Rabu-abu dapat. Imlek Dapat dapat. lagi. Iya. Rabu-Abu tuh ada tradisi ngasih ya. Ya orang-orang Tionghoa biasa kan ngasih Aksi THR. puasa kan. Hmm. Aksi puasa kita juga puasa kan. Iya, Jadi bukan. ada APP aksi Dapat angpau ya. puasa. Ngasih angpau juga. Bukan ampau, biasanya kita bentuknya Kasih gift. barang. Hadiah. Ya barang. Kalau gift paus kayaknya tuh. Bahasanya Lagi live kali ya. Dan itu rata-rata yang kerja di rumah orang Tionghoa kan orang Muslim. Oh, iya. Iya. Nah, begitu itu berarti angpau Lebaran pulang. Iya. Yang pasti double dah kita ngeluarin THR. Iya. Iya. 2 Cuman kali. dari Pendeta Marcel nih, kalau dalam tradisi Islam Lebaran itu kan kental dengan suasana maaf memaafkan. Karena asumsinya hablum minallah, urusan kita dengan minta maaf pada Tuhan itu selesai di bulan Ramadan. Karena kita memohon ampun. Nah, tapi Tuhan tidak akan memaafkan dosa kita kepada sesama kalau kita belum minta maaf kepada sesama. Maka disempurnakan dengan minta maaf kepada sesama di saat Lebaran. Dan nggak mesti punya dosa, nggak mesti punya salah. Sebagaimana Nabi Muhammad setiap hari minta maaf 40 kali kepada Tuhan meskipun beliau maksum, bebas dari dosa. Karena itu simbol penghambaan kalau kepada Tuhan, kalau kepada orang lain minta maaf walaupun nggak bikin salah, simbol kerendahan hati. Nah, kalau maaf itu kan sebenarnya tradisi kebaikan semua agama ya, Pendeta Marcel. Kalau dalam kekristenan, maaf itu gimana secara ajaran? Satu ketika ada pertanyaan yang datang sama Tuhan Yesus, mereka berkata bahwa kalau ada orang yang salah sama kita, berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali. Jadi sekitar 70 kali 7 kali 7. 49, 490. 490 kali. Sebenarnya itu bukan karena, oh berarti kalau gue udah ngampuni 7 kali, masih ada jatah berapa kali, enggak. Tapi lebih kepada bahwa mengampunilah artinya dengan tanpa batas. Jadi sebenarnya sebelum orang minta maaf pun,
kayak harusnya dari sisi yang menerima kesalahan orang lain kita mampu untuk melepaskan pengampunan. Intinya berarti di situ benar-benar sifat seorang lelaki ya. Lelaki. Salah benar harus minta Harus maaf. minta maaf. Tapi kan konteksnya kan kalau sama wanita, iya. Kalau sama wanita, mohon maaf nih Bante. Kayaknya kurang relevan kalau Bante yang ngomong. Bante, Yang bisa ngomong tuh Abi. Iya, karena saya Pendeta juga bisa. Iya. Bante ngarang itu, Bante ngarang. Iya. Iya. Enggak, saya tadi menyaring omongan Habib sama pendeta Marcel. Udahlah Banti, urusan rumah tangga jangan kita ngomong. Preferensinya ada Bante itu. Iya, ada. Yang mereka nggak tahu kan, walaupun Dia saya nggak berumah menyuarakan tangga. suara wanita. Iya. Walaupun saya nggak berumah tangga, tapi saya sering ngurusi masalah rumah tangga orang. Gitu. Nah, kita Banti, nih ya, misalnya kita minum ya, minum air nih di Teso ya. Walaupun kita ngurusin, air itu begini-begini, Iya. kalau belum minum nggak tahu utuh rasanya Banti. Enggak, kadang untuk tahu sesuatu hal itu tidak selalu mencoba. Kan pengalaman orang lain. Betul. Nggak bisa, Bante. Pokoknya nggak punya pengalaman. Tenang Banti, cabai lain. Cabai lain. Saya sering dulu ngisi ceramah pernikahan sebelum nikah. Orang bilang gitu, kamu belum nikah aja sok nyeramain Ya. Sama. untuk pernikahan. Kata Ya. saya, lah orang yang ngasih nasihat kematian juga belum mati. Nah, Oh iya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya. sama kita semua pemuka agama sebenarnya sama. Ceramah jemaat bagaimana mencapai kesucian. Kita belum mencapai itu, gitu loh. Tapi kita udah tahu jalannya aja. Ya, Tapi soal nikah kita sih saranin cobain deh. Coba dulu. kalau untuk satu ini jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bante, ini nggak kalau lagi Lebaran, salah satu pertanyaan yang sering muncul, pernah nggak sampai juga ke Bante, kapan nikah? Dalam konteks bercanda atau Iya. orang nggak tahu gitu. Iya. Orang nggak tahu bagaimana. Iya, jadi loh benar. Kan Bukan, ini justru bahwa malah ini sebaliknya. menanda orang Buddha, Iya. itu belum tentu semua orang Iya. tahu. Dan yang kedua bahwa Bante nggak boleh nikah, itu juga belum tentu semua orang tahu. Justru begini wahai orang-orang yang udah menikah. Enggak, justru malah begini. Iya. Ketika bulan Ramadan, kalau saya ketemu orang-orang yang sudah menikah, justru malah tanyanya nggak gitu. Apa? Tapi malah juga bener Bante, mending nggak usah nikah. Kayaknya saya yang ngomong gitu, waktu itu nggak tahu itu ya. Tapi seringnya gitu, mending Bante lah, memang nggak usah nikah. Ini mau Lebaran malah pusing. Oh, jadi Satunya itu ya. Jadi Bante nggak mau nikah bukan karena taat agama tapi karena dengar cerita orang. Enggak juga. Karena cerita orang lain kan bukan agama saya, kan Pak. Enggak gitu juga. Nah, kalau ke Romo AA nih, terkait masih dengan maaf Romo, tapi aku ingin dapat penjelasan tentang sesuatu yang bagi umat non Kristiani mungkin dalam hal ini aku lah paling tidak yang bingung dengan maksud perkataan yang sangat identik dengan Yesus. Kalau kamu ditempeleng pipi kanan ya, berikan kasih pipi kiri. Tes. Mohon maaf. Mohon izin. Kalau Konghucu ngeles, Bos. Perang sarung nih. Kalau saya mah saya fitting. Nah, Ngomong-ngomong Bib ini Taiso ini boleh diminum Ya nggak? boleh. boleh dong. Ini isinya air zam-zam yang sudah saya doain. Karena ini kan bulan suci apa udah Idul Fitri. Saya lihat tadi hanya ada minum kan gitu. Kaleng-kaleng nggak ada soalnya. Oh iya, nggak dicelupin. Adanya Nanti ada makannya. Iya. Tapi luar biasa sekali lah obrolan kita nih hangat dan semakin digali semakin kita sadar di balik semua perbedaan cara kita beribadah, tradisi dan keyakinan ternyata ada satu fitrah atau hal yang mendasar yang menyatukan kita semua sebagai manusia yaitu kita semua butuh minum. Nggak ada manusia yang nggak butuh minum. Kalau nggak minum matilah kita. Iya kan? Dan ngomong-ngomong soal minum, saya jadi teringat sesuatu yang esensial. Sama seperti tumbler Taiso yang saya pegang ini. Mungkin warnanya beda-beda, bentuknya juga beda-beda tuh sebagian. Tapi fungsinya sama, menjaga minuman kita tetap nikmat, entah itu panas ataupun dingin. Ini filosofi sederhana, tapi mendalam bahwa persatuan itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita bagi bersama setiap hari. Apalagi tumbler Taiso ini praktis banget, dibuat dari stainless steel 304 yang aman,
bisa tahan dingin sampai 24 jam dan panas sampai 12 jam. Dan paling penting, desainnya leak proof. Jadi aman dibawa kemana-mana tanpa takut tumpah di tas. Jadi sambil kita merayakan nih perbedaan, jangan lupa kita juga punya banyak kesamaan. Salah satunya kebutuhan untuk minum dari tumbler yang sama, keren dan fungsionalnya. Seperti Taiso ini. Minum. Nah, Romo, Ini bisa buat naruh, siap. ini bisa buat naruh Ya. ya kalau itu menurut Anda oke. Tapi Cuman kayaknya Taiso tidak berharap iya. Udah jelas air dingin. tapi yang penting ini jangan sampai ketinggalan di kereta api. Itu aja. Jadi So, ribut. jangan sampai gitu. Kan ada ikatnya ini Ini aman juga. Jadi ada ikatnya gitu. Taiso lain kali yang punya banti orange tuh. Biar sama dengan kostumnya. Ya, ini mau shoppingnya cute kali. Ini nih. Romo, jujur, aku susah paham maksud Oke. itu. Pertama, bener nggak itu? Itu apa? Apa di Injil atau gimana? Ada, betul. Jadi di sini kita diajak sebagai murid-murid Yesus itu untuk bahwa tampar pipi kanan lebih merupakan tindakan penghinaan daripada sekedar kekerasan fisik. Karena di sini Yesus mau mengajak para muridnya untuk tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Oh, jadi itu Kejahatan dengan simbol kejahatan. penghinaan. Iya. Makanya Dan boleh di situ ngeles nanti nih. diajak untuk menghentikan rantai balas dendam. Oke. Jadi di Buddhis ada jangan balas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih. Betul. Nah, karena biasa orang kan, oh kalau saya balas lah. Terus apa bedanya? Kalau orang lain jahat sama kita jahat sama dia, apa bedanya kita sama dia? Kan gitu. Betul. Iya, Jadi kata-kata memberi ini, pipik gitu ya. yang lain itu bukan tanda lemah, tapi sebagai kontrol diri, kematangan rohani, dan keberanian moral. Betul. Artinya kalau di puasa itu puncak dari puasa dan seluruh ibadah dalam Islam tuh bersedekah kepada orang yang bikin kamu marah. Karena puncak akhlaknya Betul. kepada orang Karena yang tidak kecenderungan berakhlak, kan? kita nih, Beb, kecenderungan manusiawi kita itu kan ketika kita lalu membalas kejahatan. Iya. Ada Kalau kebencian, ada dijahatin, balas. Kan? Self defense ya. Ya. Dan akhirnya jadi lingkaran setan ya, semua jahat, gak ada selesainya ya. Sampai yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang kan. Betul. Maka tadi Pendeta Marcel kan menyampaikan kan soal maaf. 70 kali 7 kali 7 kali. Iya, berarti- itu tanpa batas. Nah, berarti itu bukan dalam pengertian yang sebenarnya ya, Romo. Bukan berarti orang Kristen tuh kalau ditempeleng kasih pipi sebelahnya. Ya, itu Enggak, simbol. Simbol ya. Jadi gini, aku mau fiksasi nih. Berarti orang Kristen kalau misalnya mau ditempeleng, ya boleh ngeles atau megang kan? Pakai Wing Chun. Bang. Buat apa kita gaul sama Bung Kris kan? Tapi ini menarik Bu, karena sebenarnya itu kan menjadi satu ceng-cengan ketika sama teman-teman yang Kristen biasa. Ya, ya. Dengan penjelasan Populer itu. Romo Ya. ini kan bisa kita jelaskan, oh maksudnya nggak seperti Iya, itu. Betul. Kan sering jadi ceng-cengan lain sebagainya kan gitu. Berarti bijak kali. Bisa. Pantas jadi banting ya. Ini baru bijak sini, belum di sana. Jokes banting. Bijak sini bukan bijaksana. Nah, tapi ini bukan jok login di sana ya. Wah. Yoi, Nah, yoi. kalau Bang Kristan, Siap. soal salah satu tradisi juga di saat hari raya adalah mudik, Yoi. pulang. Pulang. Karena kita meyakini bahwa di sana tempat kita lahir, sehingga di sana juga tempat kita pulang untuk mencari tenaga untuk kembali berjuang di entah itu perkotaan atau ibu kota atau bahkan luar negeri. Makanya aku selalu bilang kalau kamu bisa pulang, pulanglah. Karena nikmat yang lebih besar dari harta, kata Nabi Muhammad, itu adalah waktu. Betul. Sehingga orang tuamu mungkin butuh duitmu, Ya. mungkin butuh kesuksesanmu, mungkin butuh cucu darimu, mungkin butuh pasangan darimu, tapi yang paling dia butuhkan adalah kehadiranmu. Betul. Jadi gak apa-apa gak sukses, belum punya anak, belum punya istri atau suami, belum apapun, yang penting kamu pulang kalau kamu mampu gitu. Apalagi sekarang kan kalaupun nggak pulang bisa video call dan lain sebagainya. Nah, kalau itu di tradisi
Konghucu atau Tionghoa, gimana? Soalnya ya, itu salah satu kekaguman aku ke orang Tionghoa. Aku nggak tahu dia Konghucu apa enggak. Di Surabaya, itu ada kelompok orang tua renta kayaknya umurnya udah 90 tuh. Tapi dijagain sama anaknya, diantar untuk kumpul-kumpul sama sesama orang Jompo. Dan itu yang sering aku bilang, kayaknya orang Tionghoa ini kaya-kaya karena berbakti kepada orang tuanya gitu. Nah, kalau di Konghucu seperti apa? Begini dalilnya tuh, barang siapa berbakti kalau di Konghucu akan diturunkan kepadanya beratus kesukaan. Barang siapa tidak berbakti akan diturunkan kepadanya beratus kedukaan. Jadi kunci sukses, kunci berhasil, kunci bahagia lahir batin itu berbakti dalam tradisi Konghucu. Makanya kalau pulang pada saat Imlek mudik itu hukumnya wajib. Oh iya, ada tradisi pulang ya? Wajib, kuat sekali. Sangat kuat di China itu kalau Imlek, wah. Jauh-jauh pun pulang kan? Pulang itu wajib. Ini ada Baru musiknya, tahu aku. ada musiknya bisa teng 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 teng. Kenapa itu? Apa itu? CEO. Graji. Iya. Jadi harus balik. Nah itu tadi dalam rangka mewujudkan berbakti kita sama orang tua. Tadi Habib bilang, ya orang tua mungkin butuh duit kita, tapi kehadiran itu lebih penting. Ada peribahasa dalam tradisi Konghucu begini. Kalau kita bisa kasih makan, kasih materi sama orang tua, semua juga bisa. Apa bedanya kita kasih makan anjing sama kuda kita? Cuman ngasih makan doang. Tapi bagaimana justru kehadiran kita itu, rasa cinta kasih kita itu terhadap orang tua. Nah itulah yang akan menjadi berkah pada saat Imlek. Kalaupun orang tua kita sudah meninggal, dia harus sembahyang, pai-pai, berdoa di meja abu leluhur. Atau dia ziarah ke kuburannya pada saat hari raya biasa itu Imlek. ya? Di Imlek juga sebenarnya. Ada karena umat Buddha pun kan ada tradisinya itu. Ya Bante ini kan soalnya gabungan Tridharma juga dia paham. Iya. Konghucu, Buddha sama ini gado-gado. Oh, Ya, ada sinkretisme di dalam. Kita kalau untung kan berbagi biasa. Iya. Jadi tadi balik lagi, jadi di situ orang-orang Konghucu. Jadi bahkan dalam tradisi Konghucu begini, Anda tidak akan pernah bisa sampai Tuhan kalau Anda tidak berbakti kepada orang tua. Jadi di antara semua perilaku manusia yang paling mulia adalah berbakti kalau dalam tradisi Konghucu. Orang tua ya. Berbakti ya tentunya terhadap orang tua. Karena kalau nggak ada dia, nggak ada kita. Nah, pertanyaan lagi. Kalau orang tuanya buruk kepada dia, anak broken home, masih terbebani dengan doktrin itu enggak? Tetap walaupun dalam prakteknya kalau dipukul sama orang tua pakai kayu kecil jangan ngelawan, tapi kalau dipukul pakai kayu besar lari lah. Artinya gitu dalam bahasa saya ya. Artinya kalau ada orang tua yang buruk ya tinggalkan, tapi kan tetap kita sebagai anak. Jadi gini kan, ayahku yang menghasilkan tubuhku, ibuku yang merawatku. Iya, itu jadi memang Konghucu itu doktrinnya itu yang paling utama itu. Buat Konghucu bahkan begini kasarnya. Lu boleh dimaafin gak berdoa sama siapapun, tapi kalau lu nggak sama orang tua, lu pusiau, lu bocengli, lu nggak bakal nggak cengli, nggak berkah, lu nggak bakal berkah. Itu dosa yang paling besar. Gitu. Makanya kalau di Konghucu, harta benda yang paling utama itu adalah dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Maka tugas kita merawat tubuh kita ini menjaga dengan baik. Jangan sampai kita jadi penjahat, jadi terluka. Jangan ditato kalau bisa, ya misalnya. Ya kan? Ya itu dalam tradisi Konghucu, nggak boleh kita merusak Saya tubuh. nggak jadi orang Cina. Ya. Jangan merokok, jangan mabuk-mabukan, jangan judi. Jadi perspektifnya ke sana. Intinya jangan merusak tubuh. Jangan, karena ini warisan paling berharga dari Dan ini kita dapat dari orang tua. Memang warisan itu. Dan kalau memang sering ada yang tanya seperti Habib tadi, kalau orang tua kita nggak baik sama kita, gimana? Kalau saya sering bilang di ajaran Buddha itu, kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Dan orang tua mau gimana pun, itu hak mereka. Cuman kewajiban kita adalah merawat orang tua, berbakti sama orang tua. Gitu. Karena tadi seperti Bro Kristan tadi, bahkan warisan yang paling berharga dalam kehidupan kita, itu bukan materi, bukan apa. Tapi jasmani kita. Bahkan yang 9 bulan dibungkus dengan daging, bungkus dengan darah, bungkus dengan tulang, di kandungan orang tua, itu kan 9 bulan gitu. Harta warisan yang paling berharga adalah jasmani kita. Iya. Maka sering diibaratkan jangan
rusak nama baik orang tua Ya. dengan kita berbuat jahat. Betul. Kalau kita bilang, loh ngapain saya yang berbuat kok masuk orang tua? Karena ini peninggalan orang tua yang paling berharga Betul. adalah jasmani kita. Nasab lah kalau bahasa Nasab, Islamnya. Kalau kamu nggak menjaga itu, bukan nasab tapi nasib. Nasib betul. Nasibmu nggak baik. Nah, Pendeta Marcel, Ya. kalau konsep Trinitas tuh yang Kenapa Trinitas? enggak, soalnya kan ada Tuhan Bapa, Iya. Tuhan Anak, sama Roh Roh Kudus, Kudus, ya. iya. Nah, itu berarti maksudnya itu juga apa itu juga akan sampai turunannya ke doktrin tentang berbakti kepada orang tua? Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang doktrin Trinitas kan itu lebih kepada bagaimana Allah itu menggambarkan dirinya ya. Jadi Allah punya firman, punya Roh Kudus. Tapi memang salah satu esensi yang firman Tuhan sampaikan adalah itu tadi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Artinya secara berkat akan ada ketika kita hidup di dunia, termasuk bicara tentang kerajaan sorga, itu akan menjadi bagian setiap kita ketika kita menghormati orang tua kita. Karena itu kan adalah wakil Tuhan di dunia. Iya. Tapi maksudnya Tuhan Bapa yang dimaksud di sana itu maksudnya Bapa itu secara etimologi ya maksudnya ayah itu kan. Ayah itu ya. Bapa. Cuman kemudian bukan berarti itu hubungannya biologis kan. Tapi istilah itu maksudnya istilah Bapa itu ya Bapa ayah itu. Iya, karena artinya sekali lagi salah satu yang mau menggambarkan itu adalah bagaimana kasih seorang ayah yang mengasihi. Oh iya. Nah, salah satu tradisi juga Ya. beli mita. Kalau di Lebaran itu adalah silaturahmi. Silaturahmi. Ya, artinya bukan cuma soal minta maaf, Ya. tapi menyambungkan hati dengan penuh cinta. Betul. Biasanya simbolnya berbagi makanan, berbagi doa, Ya. kemudian saling mengunjungi, kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini terbengkalai menyebabkan kita tidak saling sapa dan lain sebagainya. Nah, kalau itu di Hindu gimana, Bli? Ya. Ada nggak tradisi kayak kunjung mengunjungi gitu? Betul, tradisi di Hindu memang kayaknya ya kalau utamanya di Bali nih, memang sangat melekat dengan wilayah Bali itu sendiri. Jadi karena dia variatif agama, suku dan agak banyak di sana. Bahkan bule juga. Nah, karena sudah terbiasa dengan perbedaan itu, saya rasa itu yang membuat memang kunjung mengunjungi pada saat Lebaran, pada saat hari raya misalnya Natal atau pada saat Imlek itu udah biasa aja gitu. Jadi kayak kegiatan yang bukan sesuatu yang wah, tapi ya memang kehidupan di sana memang seperti itu, perbedaan. Identik dengan Identik itu. dengan itu. Itu ada kora ajarannya nggak, Bli, di Hindu? Iya, kalau di Hindu kan memang terutama maafkan ya contohnya dia kalau di Hindu kan tanhana wong swastan anulus, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi memang kita mau nggak mau memang setiap ada keluarga, saudara ataupun tetangga dan lain sebagainya, kita harus selalu meminta maaf karena kita tidak tahu kapan kita berbuat salah. Oh, Ya, ada nggak sadar ya? sadar nggak sadar kita pasti ada perbuatan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan perbedaan itu dan seterusnya. Nggak sempurna ya. Nggak sempurna lah manusia itu. Tanhana wong swastan anulus, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu kan kalau di Hindu kita cari terus ya, lahir kembali karena kita percaya dengan reinkarnasi. Jadi Reinkarnasi. sampai sesempurna mungkin gitu sebagai manusia. Walaupun tidak akan pernah sempurna Tidak akan pernah dalam pengertian sempurna. benar. sejati ya. Betul. Tapi itu becoming lah ya, proses ya. Proses, betul. Ya termasuk ya dengan keluarga ya, karena kalau di kepercayaan Hindu dengan orang tua tadi ya sama dengan Konghucu, kita itu punya hutang terhadap orang tua kalau dalam kepercayaan itu disebut dengan Maksudnya punya utang gimana? kita punya 3 hutang ya, hutang kita terhadap Tuhan Karena pencipta. karena menciptakan, hutang kita terhadap orang tua karena melahirkan kita, dan hutang kita kepada guru. Jadi guru ada namanya resirna, namanya hutang kita terhadap guru. Oh, karena Mengajarkan kita untuk bisa hidup, Iya, bisa mandiri gitu. Jadi hutang ini ya memang karena kita berhutang ya jangan sampai kita meninggalkan orang tua kita gitu. Oke, sehingga ya udah ini proses membayar. Betul, proses membayar. Dan kalau konsep Hindu dan khususnya Hindu Bali itu harus pulang, memang harus pulang. Karena Pulang ke Bali? Pulang harus. Ke Bali? Iya, pulang ke Bali. Oh, Bali. Iya, karena Bali apa? pulang Karena ke di kampung kami itu ada namanya Rong 3 ya.
Rong 3 itu tempat kita sembahyang di rumah. Iya, tempat Itu. meja leluhur kalau di. Iya, salah satunya adalah leluhur. Iya, iya. Pekong. Oh, jadi Pekong, ya. walaupun udah meninggal sama kayak kita Iya, ziarah. di apa namanya semayamkan lah di sana. Jadi setiap itu harus pulang, kita harus pulang kampung. Jadi Ini barang ini isinya sama abu ya. ya? Enggak, lebih kepada simbolis bahwa salah satu tempat yang kita sucikan adalah tempat leluhur kita, ancestor kita. Oh. Sama intinya ya. Keren, ngeri barang ini. Kita ini semua sama. Jadi barang ini ya. Jadi kalau orang Bali lama merantau pasti akan pulang. Pulang dia. Iya, karena ada itu, ada simbolis bahwa orang tua kita di situ. Keren beli. Nah, agar nuansa toleransinya semakin kental, aku juga mau nanya soal bukan hanya hari rayanya kita umat Islam, tapi hari raya kalian juga. Nah, dari Bante dulu mungkin. Bante, kalau hari rayanya Buddhis itu berarti Waisak ya? Iya, yang istilahnya diakui di Indonesia lah. Gitu. Kalau yang nggak diakui ya apalagi? Kan ada 4 hari besar kalau di dalam agama Buddha itu Waisak, kemudian Katina, Asada, Magha Puja. Oke, Cuman apa aja tuh Bante? Waisak kita tahu lah ya. Waisak, kalau justru di negara-negara Buddhis yang dirayakan besar itu malah Katina. Katina apa? Katina itu hari umat Buddha berbuat baik, yaitu memberi persembahan, memberi dana kepada para bante, para bhikkhu sangha. Oke. Nah, di bulan Katina itu biasa kalau di negara-negara Buddhis mudiknya pas bulan Katina. Itu kapan Bante? Biasa saya kan cerita Habib yang saya 3 bulan tidak kemana-mana itu. Begitu nanti selesainya hari itu, disitulah para bante memberi kesempatan kepada umat untuk berdana. Salah satunya kita ganti jubah itu di hari Katina. Berarti Katina kemarin? Katina belum nanti. Oh nanti. Tapi baju Bante udah baru. Lebaran atau gimana? Enggak, ini kan biasa saya ikut NU Lebaran Indonesia. Oh, soalnya terang banget sekarang baju Bante nih. Jadi, baru nih, saya soalnya kenal banget sama Bante. Jadi ini baju baru pasti nih. Beb, Nah, Beb. ini- Jadi Bante pas Katina menang banyak. Enggak, Iya. itu nanti saya skip. Enggak, kalau kemarin kan biasa busem itu udah saya pakai hampir 3 tahun. Jadi ini kemarin pas kebetulan acara ulang tahun guru saya ke Thailand. Oke. Saya ke Thailand. Nah, pas Berarti guru ya, saya itu udah dapat, saya dikasih lah jubah ini. Iya. Nah, pemberian guru kan gitu kan. Nah, di situ inilah saya ganti. Jadi yang dulu jelek itu udah diganti, yang beberapa robek dan sebagainya kan. Masuk teman-teman saya, ini Bante Industri kok jubahnya jelek kali kan gitu. Cetak. Nah, Waduh, cepat. Bukan at least. Bukan at least ya. jadi inilah dikasih guru saya untuk ganti. Jadi tadi ada Waisak sama Katina. Justru kalau negara Buddhis yang rame itu Katina. Karena disitulah umat Buddha bersuka cita karena 3 bulan bhikkhu sangha tadi melatih diri, latihan lagi, kemudian belajar lagi. Pas keluar itu para umat itu bahagia karena ada kesempatan untuk berbuat baik. Iya, berarti relatif sama ya, karena kalau di Islam kan setelah 1 bulan beribadah sidang maksimal dirayakan pencapaian spiritual kita dengan hari raya. Ini 3 bulan lah. 3 bulan itu. Nah, maka kalau di Indonesia kan orang tahu Waisak yang rame. Waisak. Tapi justru di negara-negara Buddhis kalau Waisak biasa aja. Nah, kayak sedikit pengetahuan saya tentang biasa kalau Idul Fitri, justru di beberapa negara kan biasa saja, tapi kalau Idul Adha ya. Oh itu mah nggak usah ke negara. Di Indonesia aja, di Madura itu lebih rame Idul Adha. Dibilangnya lebaran gede, lebaran besar. Maka kalau bahasa Jawa kan Bodo Gede namanya. Iya, betul. Bodo Gede itu pas Idul Adha. Sama kalau Buddhis itu biasa pas Katina malah. Kalau Waisak kan sebenarnya justru kalau di Buddhis yang merayakan dari 4 hari besar itu sebenarnya hari Katina tadi karena benar-benar diulang kembali. Kalau Waisak kan memperingati peristiwa. Peristiwa apa tuh Bante? Waisak kan memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha jadi Buddha, terus meninggalnya atau Itu semua di hari Waisak. di bulan yang sama, bulan Waisak. Oh, bukan hari ya. Bukan hari. tapi Jadi bulan. Waisak itu nama bulan. Waisak nama bulan, Katina nama bulan, ada satu lagi Asada nama bulan. Apa Magha kalau Puja. Asada? Asada itu lebih ke perayaan yang pernah terjadi pada zaman Sang Buddha. Nah, sama dengan Magha Puja. Bulan kirain hari. Gitu. Jadi kayak kalau di Kalau Kristen kan Magha Puja apa? Yang sama kirain. sama hari-hari yang dirayakan dari zaman Sang Buddha. Jadi kita bisa Tradisi Sang Buddha lah ya. ya, memperingati, tapi kan nggak bisa merayakan kembali karena nggak mungkin terjadi lagi gitu. Oh. Iya. Sama kalau berbuat baik tadi berdana,
jangan hanya diperingati, kan nggak ada dananya jadinya kan. Harus merayakan gitu. Iya. Banteng Sama ngeri. kalau hanya merayakan Idul Fitri, kan nggak ada kalau hanya memperingati Idul Fitri, kan nggak ada perayaannya. Oke. Tetapi kalau merayakan, berarti kan dirayakan. Iya, sekaligus diingat pasti. Ingat lagi sama perayaan Imlek, berarti kan ada perayaannya. Iya. Kalau hanya memperingati Imlek, nggak dapat angpau lah. Hanya memperingati kan. Iya. Kalau di Quran itu dibilangnya gini, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahun." Katakanlah atas semua karunia yang Tuhan berikan kepada kamu, rayakanlah. Rayakan. Enjoy lah. Nah, ya. kalau Kristen, Pendeta Marcel, Iya. berarti kan Natal ya, Natal. kemudian Paskah. Ya, Paskah sebenarnya itu satu paket. Jadi Jumat Agung, Paskah hari Minggunya, sama kenaikannya. Sabtunya Sabtu apa? Enggak ya? Romo Jumat yang Agung, merayakan. Sabtu sepi. Satu sepi. Oh. Nah, berarti Sepi ya. Minggunya apa lebih. minggunya Paskah, Jumat Agung, Paskah sama sama kenaikan. kenaikan sama Natal dong. Sama Natal. Natal kelahiran 4 berarti itu. Ya. Itu rata-rata apa yang menjadi core utama dari perayaan itu, Pendeta? Jadi kalau bicara tentang Natal kan kelahiran ya. Natal kelahiran, kalau bicara tentang Paskah itu Jumat kematian, hari Minggu kebangkitan, kemudian 10 hari kemudian itu dia naik ke surga. Oke. Oke, biasanya diisi dengan apa? Sorry. Maksudnya tradisinya, Ya, 40 hari. kalau doa-doa iyalah. Maksudnya tradisinya ada nggak? Kalau tradisi sih pasti Natal ya. Natal ya, yang kental Natal tradisi yang itu sangat- Natal ya. Kalau pada saat Jumat Agung biasanya itu tadi yang benar-benar merayakan secara tradisi itu biasa umat Katolik. Oh, kalau Jumat Agung ya. Kemudian Kalau ada Paskah? Nah, Paskah itu ibadah seperti ibadah Minggu, tetapi kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu ada di Kristen, kalau Iya. Paskah. Konon katanya yang lebih ramai seharusnya Paskah ya ketimbang Natal. Karena memang esensi yang paling penting adalah soal itu tadi, si kebangkitannya. Kebangkitan Yesus tuh. Oh, itu yang core utamanya ya. Iya, karena kan ya itu tadi ya, menang atas maut dan akhirnya naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi Umatnya. Oh, oke. Habib juga bisa kalau mau ikut. Oh, betul. Iya. Tapi saya punya tempat sendiri udah disiapin sama kakek saya udah. Tapi saya perhatikan ya, Bib, dari beberapa tadi, malah yang diketahui banyak umum, yang dirayakan meriah, sebenarnya nggak meriah di agama masing-masing. Betul. Itu Iya. dia. Misalnya kayak Bro Kristan tadi, justru kalau yang benar-benar pulang semua, biasa malah sembahyang kuburan. Betul. Jadi gini, kalau sembahyang kubur itu lucu. Jadi kalau sembahyang kubur Udah ketawa nggak kita? Lucu katanya kan. teman-teman yang di Bangka itu justru mudiknya cengbeng, ziarah kubur. Iya. Tapi yang non Bangka ya Imlek. Nah, itu memang Tapi kalau di Medan sama rame yang cengbeng juga. iya dia suku kek. Kalau yang Hokkien di Imlek biasanya. Nah, gitu. Kalau yang Memang Singkawang? itu kek. Kek juga. Oh. Terlalu banyak terminologi Iya. Tionghoa ya dari tadi ya. Nah, tapi sebelum ke Bang Kristan ini karena masih nyambung sama Pendeta Marcel. Ke apa Pendeta Romo. Tadi pendeta Kristen. Sekarang pendeta Romo baik. Romo baik. Iya. Romo berarti yang tidak ada di tradisi Kristen, ada di Katolik itu berarti Jumat Agung. Jumat Agung itu hari suci. Kita mulai pekan suci. Pekan suci itu hari Minggunya. Minggu itu Minggu Palma. Palma. Di mana Yesus masuk kota Yerusalem dielulukan sebagai raja. Oke. Tapi itu pintu masuk Yesus mau mengalami penderitaan. Oh. Maka nanti lalu masuk di Jumat Agung yang kita rayakan sebagai wafat Isa Al-Masih itu. Jumat Agung nanti disebutnya hari suci. Kamis, Jumat, Sabtu malam Paskahnya. Oke. Paskah sama ya, ada juga di Kristen. Berarti Sabtunya? Kamis juga. Oh, Kamis. Jadi Kamis ini Yesus pamitan istilahnya gitu ya. Karena ini Yesus membasuh kaki para rasul. Oh iya, saya tahu tuh nonton Gitu. filmnya. Ya, jadi Yesus membasuh kaki para rasul itu pamitan bahwa ini terakhir. Maka nanti lakukanlah seperti yang nanti akan aku lakukan. Berarti itu setelah perjamuan kudus. Ya, Terus setelah makan malam dulu Makan ya. malam. Dinner. Dibuka. Ya. Betul. Nah, lalu nanti Yesus Buka puasa. ditangkap. Gitu, lalu Yesus ditangkap. Maghrib. Oke, Jumatnya. Lalu Jumat Jumat ya. wafat.
Camp Jumat, Jalan berarti Salib Jumat tuh. itu Jumat Agung tuh hari Jumat Agung, wafatnya. Wafatnya. Terus Kemudian minggunya apa? Sabtu dulu, Sabtu Sabtu. sepi. Sepi karena Yesus wafat. Ya, Wafat. maka pagi itu nggak ada ibadah apapun, baru nanti malam Paskah. Berarti kayak nyepi tuh ya Sabtu ya. Iya. Sepi karena hening lantaran Itu berduka ya, atas berduka kematian atas Yesus. kematian. Minggunya Paskah itu Minggu Paskah Kenaikannya. itu kenaikan. Itu ada hubungannya Kebangkitan. Ada hubungannya dengan Jumat Kebangkitan. kebangkitan. Ya, itu ada Lah, kenapa? hubungannya. Kenapa kenaikan dan kebangkitan harus Sorry, beda? kebangkitan. Jadi bangkit dulu baru naik. Bangkit dulu baru naik. Jadi Setelah minggu itu Paskah bangkit. Bangkit. Naiknya kapan? Nanti nanti ada kenaikan Isa Al-Masih itu. Lama naiknya ya, berarti jauh tuh jaraknya. Jauh berapa lama tuh? Iya kan jauh kan, berapa bulan loh. Naiknya lama tuh. Ini kita Habis pengen tahu bangkit aja. kan agak panjang itu. Jadi kan memang ya Tuhan Yesus secara iman Kristen itu artinya ketika dia bangkit dia melanjutkan pelayanannya, menyatakan dirinya yang sudah bangkit supaya mereka tahu ini aku benar-benar mati dan bangkit. Iya maksudnya jeda Berarti kan. orang tahu Orang tahu. kalau dia bangkit. Iya. Berarti rohnya gitu yang bangkit. Jadi yang maksudnya yang bikin orang tahu. Ini tentu kita nanya karena kita Nggak tahu, nggak tahu, nggak Iya. tahu. Jadi Tahu kita Habib Kristen ya. secara kalau tahu tubuh belum kemuliaan. Iya. saya bahkan jadi ke kenaikannya itu setelah 40 hari. Oh iya lama tuh, lama ya. Berarti 40 hari. itu gimana iya. taunya pendeta? Jadi ketika bangkit, nah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan Tidak semua orang tapi. iya, tapi ada ratusan orang yang Banyak lah, banyak. orang. Iya. Soalnya kan sudah menampakkan diri aja, kan ada yang bilang oh dia dicuri dan lain sebagainya, makanya ya, untuk ya. menyatakan itu. Kalau orang baik gitu ya. Iya. Kalau bangkit kita nggak takut, malah seneng. Tapi kalau tiba-tiba orang preman mati terus bangkit kan kabur kita. Asap itu biasa bilang. Gitu. Kita takut. Saya penasaran gitu. Wah ini sering nonton film itu. Enggak, saya penasaran Bantai tadi. sinetron dia mainnya. Romo menjelaskan identik dengan hari Jumat. Apa hubungannya dengan sholat Jumat? Sholat Jumat. Ya. Setelah Jumat. Iya, Habib. Maksudnya Yesus kan meninggal di hari Jumat. Kenapa hari Iya. Jumat juga gitu? Ada relasi nggak gitu? Bagus lah ya. Oh enggak, kalau Jumat itu memang Sayyidul Ayyam, tuannya para hari yang memang ditunjuk oleh Allah sebagai semua hari baik, iya. tapi ini Makanya adalah dulu- hari yang ditunjuk oleh makanya Allah dulu sebagai Jumat libur hari kan ya. untuk kita beribadah sholat Jumat. Iya. Dan dulu kalau aku waktu SD Libur. itu liburnya Hari Jumat. Jumat, iya, betul. Karena agar kita fokus ibadah. Tapi di sekolah-sekolah MTS sampai sekarang beberapa masih hari Beberapa Jumat. masih sampai sekarang. Iya. Tapi kalau kurikulum nasional kan liburnya minggu. Iya, Biar minggu. kita Sabtu. Raymond. Yoi. Kan minggu itu kan waktunya Tuhan istirahat kan tradisi hari Kristen Sabat, itu. hari Sabat. Iya. Nah, tapi kok ibadahnya malah hari Minggu, Rom? Tuhan kan istirahat. Iya. Ganggu dong itu. Sabat Sabtu. Sabatnya istirahat. Katanya tadi hari Minggu istirahat. Kalau minggu Tuhan istirahat terus kalau Iya, kita berdoa ganggu gitu. Iya, pendeta Marcel lagi kan berisik Kan kan. tidak biasa. merasa terganggu Tuhan. Iya, tapi saya baru tahu tadi. Dulu saya sering berpikir Jumat Agung sama sholat Jumat itu ada Ya hubungannya. ada relasinya. Betul betul betul. Kan itu kan server yang berbeda. Itu kan server yang berbeda. Kalau saya suka kepikiran gini, Bib. Iya. Kenapa di hari Jumat itu Allah hanya memanggil para laki-laki untuk diceramai, wanitanya enggak? Ya karena sering rumah ceramah. Biar berkurang Pasti ada alasannya. Iya, apa alasannya, Bib? Pasti ada alasannya. Gak enak dibanting. Nggak bisa. Itu kan karena server yang berbeda, jadi udah memang beda. Kayak Waisak gitu. Iya. Waisak. Kalau saya sih di server saya, wah Waisak itu udah malam itu. Udah malam. Karena Waisak. Isak. Waisak. 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 Malam itu. Waisak. Iya. Bisa. Wah, apalah kalau menurut Romo dan pendeta, Waisak. Ngelihat Tuhannya tuh, bisa. Isak. Saya dari tadi nyari loh. Apa? Enggak kepikiran makanya loh. Tapi ini jok-jok di sini masih berlaku kok ya. Kalau di tempat lain nggak tahu lah. Kayak kepahitan ya. Nah kalau ini saya penasaran keduanya nih karena kalau sama Blimita karena Hindu saya agak tahu tapi nanti mau konfirmasi. Sebelumnya ke Bang Kristan. Nah, kalau Konghucu itu berarti Imlek sama Ya, yang apa tadi? utama sebenarnya ada 4. Pertama Imlek. Imlek itu kan momentum kita memperbaharui diri. Mirip kayak itu. Tahun baru ya. Lahir kembali, Lahir reborn, kembali. Kayak memperbaiki hari raya diri. Ya. Merayakan tahun itu, penanggalan. 2577 itu dihitung dari tahun kelahiran Konfusius itu, Konghucu, nabi kita. Kalau ditambah 2026 itu 2577. Sekarang tahun Imlek, Oke. udah api itu. Kalau sekarang kan ada yang bilang tuh pemerintah Imlek 2026. Itu sama aja kita ngakuin kemerdekaan Indonesia versi
Belanda. Iya. Yang nggak nyambung masa satu Muharram 2026. Iya, 2026. Ini yang ngaco nih kadang-kadang. Soalnya bagus nih. banyak Tionghoa yang malu maksi Konghucu, tapi dia udah servernya udah yang lain. Padahal slow-slow aja. Iya, kan itu perayaan budaya juga. Iya ya slow-slow aja. Ya karena Konghucu tuh terlalu hebat, Bib. Dia agama yang membudayakan orang di semua tempat. Betul. Oh iya itu faktanya. Kasih tahu Chris. Jadi ini benar-benar ini penting buat saya, buat kita penting. Jangan kita bilang begini masa nanti tahun baru Masehi 1 Januari 1443. Betul. Muharram ngaco. Masa tahun baru Imlek 2026 itu kan Gregorian punya, teman-teman Kristen yang punya. Itu kayak puasanya ikut Muhammadiyah, Iya, lebarannya ikut NU. Ini pesan. Jadi ini Cina-Cina nggak punya tepekong juga masalah nih. Ya ini penting menurut saya supaya mereka nggak illiterate. Ini kritik ke dalamnya. Iya ini nggak illiterate, itu keliru besar, itu norak jadinya gitu loh. Nah yang kedua selain Imlek itu Cengbeng tadi, ziarah kubur. Itu penting gitu. Apa Cengbeng ini? Ziarah kubur, hari ziarah kubur. 5 April. Jatuhnya Bersihkan kuburan, Bi. bersih kuburan. Berarti Syuting, itu berdasarkan Masehi 5 April harus. Nah, menarik ya, penanggalan Imlek itu lunisolar, tidak lunar, tidak komariah, selalu, tidak murni. Jadi dia kombinasi. Imlek itu singkatannya Im Yang Lek. Apa? Kalender matahari dan bulan yang digabungkan. Oh, lunisolar. Qamariyah dan Syamsiah. Iya, Di Imlek Buddhis itu. Chandragati sama Suryagati. Gitu. Jadi dia matahari. pas ziarah kubur dia pakai patokan solar turn, matahari peredarannya. Oh, makanya paten di 5 April. Iya, April. paten. Pas Imlek dia ikut lunar. Solar. Ya, makanya berubah-berubah 21. Makanya, tahun baru lunar. Iya, 21 Januari, antara 21 Januari sama 21 Februari. Nah, kalau di Indonesia kan ada orang rasis bilang, gara-gara Cina tahun baru nih, kita kebanjiran. Karena Imlek hujan terus. Iya. Ya pastilah. Karena apa? Imlek itu sebenarnya merayakan musim semi kalau di Tiongkok untuk yang 4 musim. Sama Di sini pas musim hujan. Pasti hujan kalau Imlek. Kalau nggak hujan Indonesia. malah Sama nggak Pasca. hoki ya kan? Iya. Hari Raya Paskah juga begitu. Iya, itu penjelasannya nggak masuk akal ini, ya kan? Jadi sampai tahun jebot pun di Indonesia itu kalau Imlek pasti musim banjir, musim hujan. Karena cuma Bukan 2 karena musim. Imleknya, karena emang musim. Iya, Bahasa orang tapi tua kan kadang-kadang ada gium begini. Ini gara-gara Cina tahun baru kita kebanjiran. Nah, itu yang menurut saya Ya. perlu diklarifikasi gitu. Iya, betul. Iya kan? Kebetulan Yang aja. ketiga? Pak, semua. Yang ketiga lahirnya Konfusius. Konghucu punya Konghucu. kelahiran. Ya, itu 27 bulan 8 Imlek. Jatuhnya tentu bisa beda-beda. Iya. Karena dia pakai Jadi ulang lunar. tahun lah ya. Hari ulang tahun sama yang keempat wafat. Bapak. 4 itu. Tentunya banyak yang lain-lain, Pak. Wafat itu juga pakai penanggalan Imlek. Iya, penanggalan Imlek. Benar. Hanya sweeping tom aja, ya, hanya cengbeng aja yang pakai Yang solar 5 tom April ya, gitu. Kayak gitu. Kalau Hindu beli, berarti Iya. kan ada apa galungan. Galungan. Ini paling banyak Paling sih. banyak. Banyak dia. Kuningan. Kuningan, Saraswati, Siwalatri, banyak. Banyak Paling memang. banyak. Makanya orang Hindu tuh kayak libur mulu kalau di Bali. Ini enggak sih? Kalau Iya orang kan? Kristen kalau di daerah timur Ya. itu lebih banyak liburnya. Iya, Banyak. banyak. Di Indonesia timur ya. Dia pakai 3 penanggalan sama Masehi ya. Yang pertama pakai sasih namanya. Kalau nyepi itu sasih. Sasih ke sana, sasih ke 11 ya. Jadi mau perubahan sasih itu apa ya? Musim ya, musim. Jadi dari ke 11 mau ke 12. Ini pun kemarin ada mau dirubah ya, maksudnya sebelum pergantian sasih ini mau dirubah nyepinya. Tapi kan ada sedikit penolakan lah gitu. Kalau jadi nyepi itu setahun sekali. Kalau galungan dia pakainya wuku. Wuku itu ada 30. Sintel, andap, ukir, kulantai sampai ini salah satunya adalah dungulan yaitu galungan. Galungan itu 210 hari. Oh. Ya, satu wuku itu adalah 7 hari. 7 bulan. 7 hari. Iya. 7 kali 30 kan 210 pas Iya, ya, berarti 210 7 hari. bulan, kan? Iya, 7 bulan. Berarti 7 itu bulan sekali perayaan lah. 7 bulan nah. Iya. Pantesan banyak banget dia. Galungan 7 bulan, Kuningan 7 bulan, Saraswati itu setahun sekali, Siwalatri setahun sekali, ya Nyepi setahun sekali. Setiap ujung dari wuku ada juga tumpak namanya, tumpak landep. Tumpak landep itu kalau kita apa namanya? Biasanya orang sembayangin senjata itu, senjata-senjata. Bersih-bersih itu. Bersih. Ya. Tapi Cuci gaman lah kalau di ya, jadi malam satu suro. Satu suruh kita. pisau, Iya. pedang, Iya, pisau, betul, gitu. betul. Terus Pusaka-pusaka ya. Ya, Ya. ada yang Ya. tumpak bubuh misalnya itu untuk alam semesta apa pohon. Nah, pohon didoain juga. Ada tumpak kandang lagi itu hewan gitu. Hewan. Hewan Keren itu- ya. Iya, jadi Keren setiap ini Banyak ada berarti ya.
Ya, Karena kan jadi kan- nyuci senjata kan. Nyuci senjata, tumpal andap namanya. Sebenarnya esensinya kalau tumpal andap yang nyuci senjata itu sebenarnya esensinya adalah ketajaman pikiran sebenarnya. Oh, Jadi alegorinya itu ya, ya. bukan Keren. ketajaman senjata Senjatanya. dalam hal untuk perang tapi untuk Keren, berpikir. ya. Hindu ini keren memang. Yang jelas sih kalau Hindu bayang sekali. Ya. Jadi nanti kasih editan tuh 2 years later. Masih ngomong tuh. Oke, sport. Masih ngomong tuh. 2 years later masih ngomong tuh Bling. Ada perayaan itu banyak banget soalnya. Banyak. Itu sangat mudah diketahui dari orang yang pernah ke Bali. Iya, iya. Karena setiap kita ke Bali, tanggal berapapun pasti ada perayaan Ada orang. perayaan. Ada aja, iya. Iya kan? Ada Ya, aja. Dan itu akhirnya jadi dampak sosial ya. Dampak sosial. Sama kayak ziarah kubur di Islam jadi dampak ekonomi bagi Betul. orang-orang di sekitarnya. Perayaan itu jadi tontonan religi kan Betul, bagi betul. turis-turis dan bagi orang-orang Dan itu Indonesia yang Hindu. yang orang Bali menarik juga. turis itu ya itu karena setiap bulan ada aja upacara. Dan sebagian mahal ya beli ya. Ya, mungkin yang mahal-mahal yang kegiatan utama lah Yang misalnya. apa tuh, Pak? Yang patung-patung gede itu apa? Ogo-ogo. Ogo-ogo. Itu kan Ya. Biasa bulan berapa itu? Itu sebelum nyepi, sehari sebelum nyepi biasanya. Tapi kalau malaman nyepi. ya Oh, kalau takbiran lah, takbiran. takbirannya ya Biasa sebelum takbiran kan buat ogoh-ogoh juga biasa. sebelum Iya, itu ada apa juga. namanya Ya, tidak berkegiatan malamnya Party dia. party dulu. Oh, closingan. Party seru bos. Main bola api segala Bola macam api. itu dia. Iya. Iya. Tapi kalau sekarang agak lebih dipermewah ogoh-ogoh karena ada lomba. Oh, biasa kan ada Mulai masuk ke industri Ya, tuh. industri. Industri udah mulai masuk. biasa itu no party no happy kan. Malam ini kita party, besok kita nyepi. Iya, gitu. Ada aja istilahnya batin. Ya, aku memang banget. Bisa ngomong sama Krilin. Tapi kalau upacara di Bali khususnya yang Hindu Bali bukan nyepi yang rame galungan. Oh, galungan. Iya. Kalau Hindu secara misal India itu Devawali. Oh, Devava. Ya, beda. Itu galungan sama itu. Yang jelas Beda ini ya. nanti kita podcastin tersendiri lah. Iya. Hari rayanya. Hari raya. Langsung satu-satu dulu. Kayaknya kita harus ada podcast setiap hari raya 5 agama ini. Keren juga tuh, Beb. Khusus Iya. membahas tentang Hindu gitu. Iya, Jadi iya. kita tanya apapun ke satu pemuka Betul, agama. keren juga. Dari 4 pemuka agama gitu kan. Untuk itu saya konfirmasi dulu. Dari 5. Taiso gimana? Aisyah harus oke. Aisyah harus oke. Tapi luar biasa sekali. Ramadan dan akhirnya puncaknya Lebaran itu adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Berkah bukan cuma soal pahala, tapi juga tentang bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan berbagi. Nah, kalau lagi cari ide untuk berbagi kebaikan, coba deh mau berbagi misalnya untuk hampers di hari raya Lebaran, Natal, dan semua hari raya, apalagi Hindu yang banyak itu, Taiso ini sebagai hampersnya. Bawa pulang nih ya. Ini boleh bawa pulang nih? Boleh dong. Bungkus. Langsung bawa. Nah, kalau lagi cari ide untuk berbagi kebaikan, coba deh hampers ini dari Taiso. Kan hari rayanya banyak tuh. Iya. Ada Lebaran, Muslim, ada Imlek, galungan. Natal, Imlek, Waisak dan Natal. lain sebagainya. Hampers ini bukan sekedar hadiah, tapi sebuah bentuk perhatian yang nyata. Bayangin deh, kita memberikan tumbler Taiso kepada seorang di momen Lebaran yang penuh kebersamaan ini. Setelah sholat Id misalnya, ia bisa menikmati teh hangat yang suhunya tetap terjaga saat berkumpul bersama keluarga dan tamu yang datang bersilaturahmi. Ia juga bisa menikmati minuman dingin yang tetap segar. Akhirnya jadi gak mubazir minuman yang ada di saat momentum-momentum hari raya. Hadiah sederhana ini bisa menjadi bagian dari momen hangat di hari kemenangan, terlebih lagi jika tumbler tersebut digrafir dengan nama sehingga menjadikannya kenang-kenangan yang lebih personal dan bermakna. Kalau kue kan sekali santap tuh. Nah, tumbler ini adalah hadiah yang manfaatnya bisa dirasakan lebih lama karena digunakan setiap hari bahkan setelah Lebaran usai. Karena itu di momen Lebaran ini mari kita kirimkan hampers yang bukan hanya berkesan tetapi juga penuh fungsi dan makna. Seperti hampers dari Taiso yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga, yaitu menjaga suhu minuman sekaligus menjaga hangatnya silaturahmi. Selamat Lebaran untuk yang merayakan dan untuk semua yang bergembira. Terakhir nih, kita mau nanya soal pesan di momentum yang penuh dengan keberkahan kan. Ini
ada Rabu Abunya orang Kristen. Betul. Kemudian ada Imleknya orang Tionghoa dan Konghucu. Betul. Kemudian ada Lebarannya orang Islam. Islam. Dan ada Nyepinya Nyepi. orang Hindu. Cuman Anda yang nggak diajak. Iya, saya kan donatur. Jadi boleh ngatur. Ya. Boleh ngatur. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman semua? Mungkin dari Blimita dulu. Ya, karena keberagaman Indonesia yang membuat Indonesia menjadi indah inilah ya, itu kita yang bertugas menjaganya gitu. Jadi saling mengingatkan, saling menjaga, saling melindungi, saling rangkul mungkin kita semua sebagai seluruh umat beragama. Jangan sampai momentum ini, keindahan yang ada di Indonesia ini rusak gara-gara mungkin 1-2 hal yang bisa menyakiti orang lain gitu mungkin ya. Kalau Bang Kristan? Jadi gini, di Konghucu itu ada sejarah kaisar dinasti Shang itu yang terkenal namanya Shang Cheng Tang itu. Dia taruh tulisan di depan wastafel dia kalau pagi cuci muka itu. Tulisannya begini bunyinya. Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, maka perbaharuilah terus setiap hari. Dan jagalah itu agar terus baru selama-lamanya. Jadi tugas kita manusia terus memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, tapi proses itu harus kita terus lanjutkan, even dia slow, tapi sure, sehingga menempuh jalan suci. Kira-kira begitu kalau dalam tradisi. Romo? Bagi umat Katolik di masa Prapaskah ini kan kita pantang dan puasa menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memeriksa diri, bertobat, dan akhirnya wujud pertobatan itu kita ungkapkan dalam kasih kepada sesama, kita saling peduli, kita saling berbagi, dan solidaritas dengan saudara-saudari kita yang lainnya. Itu tugas panggilan kita sebagai umat Katolik. Banti? Nggak ikut merayakan. Oke, Pendeta Marcel. Donatur lagi. Ya, karena setelah Idul Fitri kita biasa menyambut hari Rabu. Waisak. Waisak juga. Jadi istilahnya kita di situ bagaimana untuk berbagi, kemudian banyak kesempatan untuk berbuat baik, apalagi membantu teman-teman kita yang Muslim. Mungkin biasa kita ada program-program mungkin membantu bagi mereka yang membutuhkan di perayaan Idul Fitri itu juga. Oke, jadi momentum toleransi ya. Toleransi untuk kita sebagai umat Buddha berbuat baik, membantu bagi mereka yang merayakan tapi masih mungkin kesulitan. Betul. Yang Muslim juga jangan lupa berbagi opornya, berbagi taisunya, berbagi hampersnya kepada umat beragama lain. Nah, kalau Pendeta Marcel? Kalau dalam kekristenan itu kita percaya bahwa tidak satupun yang terjadi di bawah kolong langit tanpa izin Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan izinkan semua hari-hari besar ini boleh terjadi bersamaan untuk mengingatkan setiap kita betapa pentingnya ya kebersamaan bagi setiap kita. Jadi makanya ya kita terus perjuangkan apa yang kita perjuangkan, artinya bicara tentang kebersamaan, persaudaraan, karena sekali lagi Tuhan ciptakan perbedaan untuk membawa keindahan bagi dunia. Nah, kalau dari saya, Lebaran itu atau Hari Raya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hari Raya adalah momentum di mana kamu tidak bermaksiat dan tidak membuat kerusakan. Itulah Hari Raya. Maka jadikan setiap hari adalah Hari Raya dengan tidak berlaku maksiat pada Tuhan dan tidak berlaku rusak kepada sama manusia apapun agamanya dan kepada alam semesta. Karena itu jangan nodai, jangan kotori momentum Hari Raya, baik itu hari raya kita umat Islam maupun hari raya lainnya dengan bermaksiat kepada Tuhan. Misalnya balas dendam lagi setelah 30 kali berpuasa dengan makan yang begini dan begitu, atau membuat kerusakan dengan misalnya mengganggu saudara kita yang beragama lain yang sedang merayakan hari rayanya juga seperti nyepi, atau mengganggu orang lain lah dan makhluk lain yang ada di Nggak mengganggu Pendeta Marcel lah ya. Kenapa Pendeta Marcel? Nggak tahu, sering diganggu dia. Dan untuk semuanya dan untuk teman-teman Muslim, kita mau mengucapkan selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Minal faidin wal faidin. Lahir dan batin. Dan untuk semua orang Indonesia dan siapapun di luar sana, apapun agamanya, stay hydrated dan stay blessed. Apa blessed? Kristen banget itu. Itu bless. God bless you. Berkat. Berkat ya, biar jadi berkat untuk kita semua.